Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Anda pikirkan ketika dedak padi dijadikan makanan? Yap, sebagian orang akan tertawa karena biasanya dedak padi hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti ayam. Padahal, jika mengacu pada penelitian yang telah ada, dedak padi memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dijadikan produk olahan makanan karena memiliki kandungan yang tinggi. Oleh karena itu, saya, Arfan Gafar, akan memberikan solusi inovatif untuk memanfaatkan dedak secara optimal, yaitu melalui penyediaan ruang bernama Rumah Dedak sebagai pusat pengolahan dedak menjadi produk olahan makanan. Baik, saya Musfirah Handayani akan menjelaskan beberapa tujuan dari rumah dedak ini. Yang pertama yaitu memanfaatkan hasil sampingan padi, yaitu dedak padi, agar lebih bernilai ekonomis bagi masyarakat petani di Kota Pariaman. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan UMKM melalui pembuatan produk menggunakan bahan dedak padi yang lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan masyarakat melalui kandungan-kandungan yang dimiliki oleh dedak padi tersebut. Baik hadirin yang terhormat, pada rumah dedak ini ada beberapa inovasi produk yang kita hadirkan, yaitu yang pertama ada kue talam. Nah, kue talam ini merupakan kue khas dari Pariaman yang berbentuk segi empat, terdiri dari dua lapis. Lapisan yang pertama yaitu lapisan yang berwarna coklat, terbuat dari tepung beras kami campur dengan tepung tapioka. Nah, pada tepung beras di sini kami menggantinya menjadi tepung dedak. Lapisan yang kedua yang berwarna putih yaitu lapisan dari santan. Selanjutnya yaitu ladu. Nah, ladu di Pariaman itu sangat terkenal sebagai kue di hari raya ataupun olahan Pariaman. Nah, ladu di sini berbahan dasar tepung beras. Nah, dari segi bahan, ladu memiliki bahan utama tepung beras. Selanjutnya, ladu memiliki tekstur yang berigi, renyah, dan enak digunakan sebagai cemilan. Pada produksi rumah dedak ini, ladu kami beri nama ladu dedak. Yang ketiga yaitu ada salalawa. Seperti yang kita ketahui, biasanya salalawa itu berbahan dasar tepung beras yang kita padukan dengan ikan di atasnya. Nah, pada produksi ini, salalawa kita ganti bahannya menjadi dedak. Selanjutnya yaitu mangkuk. Mangkuk merupakan makanan dari khas Pariaman juga yang berbahan dasar tepung beras yang memiliki tekstur yang lembut, kenyal, namun padat. Biasanya mangkuk itu dipadu-padankan, makanannya dimakan menggunakan parutan kelapa. Selanjutnya yaitu ada kue sapi. Kue sapi merupakan juga kue khas dari Pariaman yang biasanya disajikan pada hari raya. Nah, kue sapi ini memiliki tekstur renyah, juga berbahan dasar tepung beras yang kita ganti menjadi tepung dedak. Nah, selanjutnya ada yaitu sumbare. Sumbare yang biasa kita kenal dengan serabi. Nah, serabi ini memiliki tekstur seperti sarang semut, empuk, dan lembut. Nah, serabi ini biasanya kita padukan memakannya dengan kuah, yaitu kuah dari gula aren yang dicairkan. Nah, dari serabi ini juga berbahan utama tepung beras. Baik dari sekian produk itu, pada dasarnya menggunakan tepung beras yang kita ganti inovasinya menjadi tepung dedak. Hadirin yang terhormat, ada beberapa kendala yang berpotensi terjadi pada rumah dedak ini. Yang pertama, yaitu bahan baku dedak yang mudah tengik dan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan pemanasan kering hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Pemanasan kering ini berfungsi untuk membuat bahan baku dedak lebih lama digunakan, lebih lama disimpan hingga kurun waktu 4 minggu. Lalu, kendala yang kedua yaitu adanya pandangan masyarakat tentang dedak yang hanya bisa digunakan untuk pakan ternak. Oleh karena itu, untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dedak yang sesungguhnya, maka kami akan memanfaatkan website yang kami buat untuk membagi bagaimana cara agar dedak dapat diolah dengan baik.
supaya nantinya bahan baku dedak dapat digunakan untuk berbagai olahan makanan. Website ini juga akan kami manfaatkan sebagai media promosi dan media pemasaran dari produk kami dari rumah dedak ini. Saya, Rosita Mila Nutrisi, akan menjelaskan terkait pemasaran dari rumah dedak itu tersendiri. Dalam pemasarannya, kami akan membuat rancangan berupa logo terlebih dahulu, yang mana nantinya logo ini akan melambangkan bahwa rumah dedak sebagai ruang untuk pengelolaan dedak padi menjadi makanan yang berpotensi serta meningkatkan UMKM yang ada di Kota Pariaman. Selain itu juga, dalam penjualannya kami akan mempromosikan produk-produk yang ada di rumah dedak ini menjadi dua bagian. Yang pertama secara online maupun yang kedua secara offline. Nah, untuk yang pertama secara online itu kita menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, bahkan kita juga akan membuat website yang mana nantinya website ini bertujuan memberikan informasi terkait produk-produk dari rumah dedak itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan menjual produk kita secara offline di Pariaman. Baiklah, selanjutnya terkait modal. Nah, untuk modal awal kita mengeluarkan dana sebesar 7.797.000, yang mana untuk perlengkapan itu sebesar 2.710.000 serta bahan habis pakai sebesar 587.000. Hadirin yang terhormat, sekianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.